Video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran dari bab bangun ruang sisi lengkung. Nah, ini kita lihat ya, ada beberapa bangun ruang dari A sampai I yang terdiri dari tabung, kerucut, dan bola. Nah, jadi pertanyaannya itu adalah tentukan luas permukaan tiap-tiap bangun, dan pertanyaan yang kedua itu adalah tentukan volume setiap bangun ya. Nah, jadi gini ya, jadi untuk satu soal itu jadi ada dua pertanyaan ya, jadi satu bangun maksudnya. Satu bangun itu ada dua pertanyaan ya. Nah, kita lihat di sini pembahasannya. Perhatikan di sini, di gambar A ada tabung ya. Tabung itu diketahui, ini ya, jari-jarinya tabung adalah 5 cm. Ini ya, jari-jari itu ini ya, jarak dari pusat ke tepi pada lingkarannya yang tabung ya. Nah, itu jari-jarinya 5. Kemudian jarak dari atas ke bawah itu 14 cm. Nah, itu adalah tingginya. Jadi tingginya 14. Kemudian kita mau cari, tadi yang pertama kita mau nyari luas permukaannya dulu ya. Oke. Luas permukaan pada tabung, kita tulis dulu rumusnya ya. 2 kali Pi kali R kali buka kurung R tambah T. Nah, kemudian disubstitusikan ya angkanya ya. 2 dikali pi, pi-nya kita masukin, angkanya adalah 3, nilainya adalah 3,14. Kemudian jari-jarinya itu nilainya adalah 5 ya. Ini kan tadi udah diketahui nih, jari-jarinya 5. Nah, ikutin ya, buka kurung R tambah T. Berarti R-nya adalah 5, T-nya 14. Berarti 5 ditambah 14. Nah, setelah seperti ini, bagian sini dihitung dulu ya, yang di luar kurung sini. Nah, ini kita hitung. 2 dikali 5 itu kan 10 ya. 2 kali 5 kan 10. 10 dikali 3,14. Itu hasilnya adalah 31,4. Komanya geser ke belakang 1 ya. Nah, kemudian yang di dalam kurung ini, 5 ditambah 14 itu adalah 19. Nah, kemudian kita kalikan lagi. 31,4 dikali 19 itu hasilnya adalah 596,6 ya, cm persegi. Kemudian luas permukaannya sudah, ini saya langsung gabungin ya, luas permukaan sama volumenya langsung ya. Lanjut ke volumenya. Volume tabung itu dirumuskan dengan pi R kuadrat T. Nah, ini ya volumenya. Nah, kemudian dimasukin ya angka-angkanya ya, disubstitusikan. Pi-nya itu 22/7. Nah, jadi gini ya, sebenarnya kalian naruh pi-nya itu 3,14 juga nggak apa-apa gitu. Jadi nilai pi itu kan ada 22/7 ya kan, ada juga 3,14 kan, ada dua jenis ya nilai pi ya, 22/7 atau 3,14. Nah, jadi seandainya pi-nya itu kalian gunakan 3,14 itu juga nggak masalah ya, karena di sini kan jari-jarinya 5 gitu ya. Nah, tapi di sini saya menggunakannya 22/7 gitu. Kenapa? Karena berhubung tingginya 14 ya, jadi bisa langsung dicoret gitu loh, 14 sama 7-nya, biar nanti angkanya bagus gitu. 14 dibagi 7 kan 2 nih, bisa dibagi kan. Nah, kemudian setelah kita seperti ini, dihitung ya, 22 kali 5 kali 5 kali 10. Itu hasilnya adalah 1100 cm kubik ya. Jadi kalau misalnya kalian pakai 3,14, pi-nya juga nggak apa-apa ya. Karena kan di sini jari-jarinya juga 5 gitu. Nah, untuk yang A selesai ya. Lanjut ke bagian yang tabung B. Nah, perhatikan di sini ya. Jarak dari tepi nih ya, tepi lingkaran ke tepi lingkaran ya. Nah, itu disebut juga itu dengan garis tengah ya, garis tengah atau diameter. Nah, ini diameter ya. Diameternya 24. Berarti jari-jari itu adalah setengahnya dari 24 ya, atau setengahnya dari diameter ya maksudnya ya. Jari-jari itu adalah setengahnya dari diameter, atau setengah dari 24. Setengahnya dari 24 berapa? 12 kan ya, karena kan 24 dibagi 2 kan 12. Nah, kemudian di sini tingginya ya, jarak dari atas ke bawah ya. Nah, ini tingginya adalah 40 desimeter. Lanjut, kita nyari luas permukaannya dulu. Masukin rumusnya, 2πr buka kurung R ditambah T.
angkanya dimasukin. 2 dikali pi, pi-nya dimasukin angkanya 3,14, R-nya diganti ya. Tadi kan R-nya udah dicari kan? Ini ya, 12 ya. Nah, berarti R-nya kita ganti 12, buka kurung, R ditambah T. R-nya 12, T-nya 40. Nah, berarti 12 ditambah 40. Setelah seperti ini ya, ini kita kaliin dulu ya. 2 dikali 3,14 dikali 12 itu hasilnya 75,36. Nah, kemudian yang di dalam kurungnya itu dihitung 12 ditambah 40 itu 52. Nah, dari sini kita kaliin lagi ya. 75,36 dikali 52 itu hasilnya 3.918,72 ya dm persegi. Nah, ini untuk luas permukaannya ya pada tabung. Nah, kemudian lanjut lagi. Yang berikutnya kita mau nyari volumenya. Volume tabung dirumuskan dengan pi R kuadrat T. Oke, angkanya diganti ya. Pi-nya kita ganti 3,14 karena jari-jarinya bukan kelipatan 7 ya. Pi-nya 3,14, jari-jarinya itu kan 12 ya. Karena R kuadrat berarti 12 dikali 12. Kemudian dikalikan lagi sama tinggi. Tingginya itu adalah 40 ya. Nah, ini tingginya. Nah, kita hitung. 3,14 dikali 12 dikali 12 dikali 40. Hasilnya 18.086,4. Satuannya itu adalah desimeter kubik ya. Yang B selesai, lanjut ke bagian yang C. Perhatikan di sini juga ada tabung ya. Tabung di sini jari-jari jarak dari pusat ke tepi lingkaran itu berarti jari-jarinya ya, jari-jari pada alas tabung itu adalah 1 meter. Nah, kemudian 2 meter ini adalah tingginya ya. Oke, kita tulis lagi rumusnya ya. Luas permukaan tabung dirumuskan dengan 2πr buka kurung R ditambah T. Nah, ini rumusnya. Kita ganti angka-angkanya. 2 dikali pi dikali R. Berarti 2 dikali pi-nya angkanya nilainya 3,14. R itu adalah jari-jari ini ya. Jari-jarinya kan 1 nih. Nah, kita ganti R-nya 1. Ikutin ya, buka kurung R ditambah T. Berarti 1 ditambah 2. Nah, ini kita tulis lagi. Nah, kemudian ini dikalikan ya. 2 dikali 3,14 dikali 1. Itu hasilnya 6,28. Nah, kemudian yang di dalam kurung dihitung ya. 1 ditambah 2 itu adalah 3. Artinya 6,28 dikali 3 itu hasilnya adalah 18,84 ya. Satuannya meter persegi. Luas permukaannya sudah. Kita lanjut ke volumenya ya. Volume tabung itu dirumuskan dengan pi R kuadrat T. Kita ganti angka-angkanya, pi-nya dimasukin angkanya 3,14 nilainya, kemudian R, tadi nilai R kan 1 ya. Nah, karena R kuadrat berarti 1 dikali 1 gitu ya. Kemudian dikali lagi sama tingginya tabung. Tinggi tabung adalah 2 meter. Nah, ini kita tulis 2. Berarti 3,14 dikali 1 dikali 1 dikali 2. Itu hasilnya adalah 6,28 ya. Satuannya adalah meter kubik. Nah, ini selesai untuk volume dan luas permukaan. Kalau sudah, lanjutin yang D. Nah, ini kerucut ya. Ini kerucut. Perhatikan di sini pada kerucut 12 cm itu adalah tingginya kerucut. Nah, ini ya. Tingginya kerucut itu nilainya adalah 12 cm. Kemudian di sini ada garis pelukis ya, nih ya, yang miring ya. Ini yang garis yang miring ini nih. Nah, ini disebut dengan pelukisnya kerucut. Itu dilambangkan dengan S ya. Jadi pelukis pada kerucut itu dilambangkan dengan S. Nilai S-nya itu adalah 15 cm. Nah, kemudian nanti kan kita mau nyari volume sama luas permukaan ya. Artinya, kalau kita mau nyari volume sama luas permukaan ya, kita harus cari jari-jarinya ya. Ini jari-jari kerucutnya belum ada nih. Nih ya. Nah, ini kita tarik sini ya, tarik garis ke sini, garis bantu. Nah, nanti ini kan jari-jarinya kerucut nih. Ini jari-jari kerucut. Kemudian di sini akan membentuk siku-siku nih ya, sudut siku-siku. Artinya
Di sini nanti ada segitiga siku-siku gitu ya. Segitiga siku-siku. Untuk mencari nilai R, kita gunakan bantuan triple Pythagoras ya. Nah, jadi untuk mencari nilai R itu adalah akar dari 15 kuadrat dikurang 12 kuadrat. Kalian ingat-ingat lagi ya materi triple Pythagoras ya. Diingat-ingat lagi. Jadi kan kalau kita mau nyari sisi yang lurus ya. Kalau kita mau nyari sisi yang lurus itu berarti harus dikurangin ya. Miring sama yang siku-sikunya gitu. Sisi siku-sikunya gitu ya. Jadi intinya kalau kita mau nyari garis yang lurus ya. Antara miringnya dengan yang sisi siku-sikunya itu harus dikurangin. Nah, berarti akar dari 15 kuadrat dikurang 12 kuadrat. Nah, kemudian dihitung ya, 15 kuadrat adalah 225, 12 kuadrat itu adalah 144. Akar dari 81 ya berarti ya. Akar dari 81 itu adalah 9 cm. Artinya jari-jarinya itu nilainya adalah 9 cm ya di sini ya. Jari-jarinya sudah ketemu, lanjut kita nyari luas permukaannya ya. Luas permukaan kerucut itu dirumuskan dengan PR buka kurung R ditambah S. Nah, ini rumusnya ya. Sambil dipahami ya, diingat-ingat rumusnya, rumus mencari luas permukaan kerucut ya. PR dikalikan dengan buka kurung R tambah S ya. Dimasukin angkanya, Pi-nya kita pakai 3,14 ya. 3,14 dikali R, jari-jarinya adalah 9, kita tulis 9, dikalikan lagi, ya berarti buka kurung, R ditambah S. R-nya tadi udah dapat 9 kan? Kita tulis 9, kemudian ditambah S. S-nya berapa? 15 nih ya. Yang miring ya, S itu adalah garis pelukis atau sisi yang miringnya di sini nih. 15 ya. Nah, kemudian kita hitung ya, 3,14 dikali 9, itu hasilnya adalah 28,26. Nah, kemudian yang di dalam kurung, 9 ditambah 15, itu hasilnya adalah 24 ya. Setelah itu kita kalikan lagi, 28,26 dikali 24, itu hasilnya adalah 678,24 cm persegi. Satuannya cm ya, cm persegi karena luas permukaan. Oke, lanjut berikutnya. Luas permukaannya sudah, kita ke volume. Diingat-ingat lagi rumus volume ya. Tadi kalau tabung kan PR kuadrat T. Nah, kalau untuk kerucut itu ditambahin ya sepertiga ya di depannya ya. Jadi sepertiga pi R kuadrat T kayak gini ya. Kemudian kita angkanya ya, kita ganti angkanya sepertiga, pi-nya dimasukin angkanya 3, nilainya adalah 3,14, R, tadi nilai R-nya 9 kan? Nah, berarti dikali 9 dikali 9 gitu ya. Kemudian dikali lagi sama tinggi kerucut. Tinggi kerucutnya berapa tadi? 12 kan ya tadi. Nah, kita tulis 12. Dari sini kita bisa coret ya, dibagi maksudnya. 3 itu bisa dibagi sama 12 ya. 12 dibagi 3 gitu maksudnya. 12 dibagi 3 itu hasilnya adalah 4 ya. Nah, maka 3,14 dikali 9 dikali 9 dikali 4 itu hasilnya adalah 1017,36. Satuannya cm kubik karena volume. Lanjut ke bagian yang E-nya. Perhatikan di sini ya. Di situ diketahui ini ya jarak dari puncak ya, puncak kerucut ke bagian alasnya ya, itu tegak lurus kan ya dengan alas ya. Nah, ini berarti tingginya ya. Tinggi kerucut itu adalah 15 ya. Nah, kemudian 16 itu adalah jarak dari tepi ke tepi pada alas kerucut ya, atau tepi lingkaran ya. Garis tengah kerucut. Nah, ini berarti diameternya. Ini diameternya 16 nih berarti. Kalau diameternya 16, berarti jari-jarinya kan setengahnya dari diameter. 8 ya jari-jarinya ya. Kan setengahnya dari diameter. 16 dibagi 2 kan 8. Nah, sebelum kita mau mencari luas permukaan kan ya. Nah, sebelum kita tulis ya rumusnya, itu kan luas permukaan itu kan membutuhkan nilai S ya, atau garis pelukis ya.
Kan rumus luas permukaan kerucut itu kan pi r tambah S kan. Nah, artinya kita harus nyari nilai S-nya di sini dulu nih. Ya. Atau garis pelukis kerucut ya, atau yang miringnya di sini. Dengan bantuan triple Pitagoras ya, karena di sini membentuk segitiga siku-siku. Berarti untuk mencari nilai S itu akar dari, karena S itu adalah sisi yang bagian miring pada segitiga siku-siku ya. Artinya, untuk mencari nilai S itu harus ditambahin ya. Jadi kalau misalnya kita mau nyari miring ya, nih lagi ngomongin triple Pitagoras ya. Pada triple Pitagoras, kalau kita mau nyari sisi miring, artinya sisi siku-sikunya itu harus ditambah ya. Nah, berarti 15 sama 8-nya ditambah gitu. Akar dari 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Dihitung, 15 kuadrat adalah 225, 8 kuadrat adalah 64. 225 ditambah 64, 289 ya. Berarti akar dari 289 itu adalah 17 desimeter. Oke, garis pelukisnya sudah, lanjut ke luas permukaan. Tulis rumusnya, luas permukaan kerucut itu adalah pi dikalikan dengan R, buka kurung, R ditambah S. Kita ganti ya angkanya. Pi-nya adalah 3,14 ya. Kita ganti pi-nya menjadi 3,14. Tadi nilai R-nya itu adalah 8 ya, di sini ya. Ini kan R-nya nih. Jari-jari ya, jari-jarinya itu adalah 8. Tulis 8, kemudian buka kurung, R ditambah S. Nah, berarti R-nya tadi kan udah dapat 8. R-nya 8 ya. Kemudian S-nya tadi udah dicari ya. Nilai S-nya kan 17 nih. Dari sini kan. Nah, ini S-nya 17. Nah, kita tulis berarti 8 ditambah 17. Proses 3,14 dikali 8 itu hasilnya adalah 25,12. Nah, kemudian yang di dalam kurung ini dihitung ya. 8 ditambah 17 itu hasilnya adalah 25. Berarti 25,12 dikali 25 itu hasilnya adalah 628 ya. Satuannya itu adalah desimeter persegi ya. DM ya, DM persegi ya. Luas permukaannya sudah. Lanjut ke bagian volumenya. Volume kerucut dirumuskan dengan sepertiga pi R kuadrat T. Angkanya kita ganti ya. Sepertiga dikali 3,14 dikali jari-jarinya berapa tadi? 8 kan? Nah, berarti dikali 8 dikali 8 dikali tinggi. Tingginya tadi udah ada ya 15 ya. Nah, berarti dikali 15. Dari sini, perhatikan di sini ini 3 ya. 3 sama 15-nya itu bisa kita coret atau kita bagi ya. 15 dibagi 3 itu adalah 5. Berarti 3,14 dikali 8 dikali 8 dikali 5. Nah, itu hasilnya adalah 1004,8. Satuannya adalah desimeter kubik. Nah, ini ya untuk yang E. Luas permukaannya 628 dan volumenya 1004,8 ya. E-nya sudah selesai, lanjut ke yang bagian F. Perhatikan di sini. Nih di sini ada sisi miring ya. Sisi miringnya di sini ya atau garis pelukisnya. Nah, garis pelukisnya itu diketahui itu adalah 2 meter ya. Ini garis pelukisnya S ya. Nah, kemudian ini jarak garis tengah ya. Garis tengah pada alas kerucut atau disebut juga dengan diameter. Diameternya itu 2 nih. Artinya jari-jarinya 1 ya. Nah, ini kalau kita mau nyari tinggi, ini kan kita mau nyari tinggi ya. Tingginya belum ada ya. Nah, ini tingginya belum ada. Ini saya tarik garis dari puncak ke alas. Nah, ini maka tingginya. Tingginya belum ada. Nanti kita cari pakai Pitagoras ya. Nah, ini diameternya tadi kan 2 nih. Berarti jari-jarinya 1 ya. Setengahnya dari 2 atau 2 dibagi 2 itu adalah 1. Nah, ini berarti jari-jarinya 1. Terus sisi miringnya atau garis pelukisnya itu nilainya 2. Tinggi kerucutnya belum ada. Kita cari tingginya ya. Jadi fungsi untuk mencari tinggi kerucut ya, fungsinya itu nanti untuk mencari volume ya pada kerucut gitu. Oke, kita cari nilai tingginya. Tinggi itu nanti dia membentuk ya, membentuk segitiga siku-siku ya. Berarti nanti kita gunakan bantuan triple Pitagoras. Untuk mencari nilai T ya, T itu adalah sisi yang lurus ya. Atau sisi penyikunya nih, lurus ya. Karena T itu adalah lurus ya, maka Pitagorasnya itu harus kita kurangin ya. Nah, berarti 2 kuadrat, ini ya, 2 sama 1-nya dikurangin.
Berarti akar dari 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat. 2 kuadrat itu adalah 4, 1 kuadrat adalah 1. Nah, berarti akar dari 3 ya. Jadi tinggi kerucut itu adalah 3 meter. Lanjut berikutnya. Luas permukaan itu adalah Pi dikali R dikali buka kurung R ditambah S. Nah, kemudian kita ganti angkanya ya. Pi-nya 3,14, R-nya itu adalah jari-jarinya 1 ya. Ini ya jari-jarinya ya. Nilai R-nya 1 ya. Nah, berarti R-nya 1, buka kurung, R ditambah S. R-nya kan tadi 1 ya. Berarti 1 ditambah S-nya, masukin angkanya 2 ya. Jadi 1 tambah 2. 3,14 dikali 1 itu adalah 3,14. Kemudian yang dikurung 1 ditambah 2. Itu adalah 3 ya. Berarti 3,14 dikali 3 itu hasilnya adalah 9,42 meter persegi. Satuannya meter persegi ya. Kalau sudah, kita lanjut mencari volumenya. Volume kerucut itu dirumuskan dengan sepertiga pi R kuadrat T. Nah, ini kita ganti angka-angkanya. Sepertiga pi-nya yang digunakan adalah 3,14 ya. Berarti sepertiga dikali 3,14 dikali jari-jarinya, ini saya ganti 1 ya. Berarti dikali 1 dikalikan dengan tinggi. Tadi tingginya akar 3 kan? Nah, kita tulis akar 3 ya. Jadi tinggi itu tetap akar 3 ya. Jadi tingginya itu tetap akar 3 gitu. Karena kan akar 3 itu nggak bisa diakarin ya. Seandainya kalian mau ngakarin ya, itu juga bisa menggunakan kalkulator gitu ya. Bisa menggunakan kalkulator. Nanti hasilnya desimal gitu. Jadi boleh ya. Boleh pakai desimal tingginya, atau dalam bentuk akar 3 gini juga nggak masalah gitu ya. Jadi nggak usah bingung ya. Jadi boleh tingginya itu boleh akar 3, atau kalau misalnya kalian mau jadiin desimal juga boleh gitu. Akar 3 itu berapa gitu. Nah, nanti dimasukin ke rumus mencari volumenya gitu ya. Oke, kita lihat di sini. Sepertiga dikali 3,14 dikali 1 dikali 1 dikalikan dengan akar 3. Itu hasilnya adalah, ini 3,14-nya dibagi 3 ya. Itu 1,05. Akar 3-nya kita turunin gitu. Ya. Jadi untuk nomor yang F ini ya, seandainya kalian ini mau pakai kalkulator, misalkan nih kita mau nyari akar 3, itu juga boleh ya. Ya, ini akar 3 kalau misalnya diakarin, itu kalau desimal itu menjadi 1,73 gitu. Jadi boleh ya, nanti tingginya di sini, ini kalian ganti ya, bukan akar 3 lagi ya, tapi 1,73 gitu. Nah, jadi sepertiga dikali 3,14 dikali 1 dikali 1 dikali 1,73. Nah, ini juga boleh gitu ya. Tapi di sini, di video ini ya, nah ini saya gunain akar 3 saja gitu. Nggak saya jadiin desimal. Kan bebas ya, aturannya kan bebas kan? Karena bukan pilihan ganda ya. Jadi jawabannya juga bebas ya, bentuknya seperti apa gitu. Oke, ini sudah ya. Kalau misalnya sudah, kita lanjut mencari yang bagian selanjutnya ya, yang G. Oke, di sini ada gambar bola ya. Bola, perhatikan di sini. Jarak ya, jarak dari ini nih, garis tengah ya, garis tengah bola ya. Garis tengah bola itu berarti diameter bola ya. Nah, ini diameternya 24. Kalau diameternya 24, berarti jari-jari kan setengahnya ya. Setengahnya dari 24, itu adalah 12 cm ya. Nah, ini jari-jarinya 12 cm. Lanjut, mencari luas permukaan bola ya. Luas permukaan bola itu dirumuskan dengan 4pi R kuadrat ya. Nah, ini rumusnya ya. Jadi, kalau bisa rumusnya diingat-ingat ya. Dipahami ya rumusnya ya, 4pi R kuadrat. Kita tulis dulu rumusnya. Kemudian kita ganti angkanya, berarti 4 dikali pi, pi-nya kita pakai 3,14 ya. Karena jari-jarinya 12 kan. Bukan kelipatan 7 kan? Nah, berarti 4 dikali 3,14 dikali R kuadrat. R kuadrat itu artinya R dikali R ya. Berarti 12 dikali 12 gitu. Kita hitung. 4 dikali 3,14 dikali 12 dikali 12. Itu hasilnya 1808,64 cm persegi satuannya. Oke, luas permukaan bola selesai.
Lanjut ke bagian volumenya bola ya. Volume bola dirumuskan dengan 4/3 pi R pangkat 3. Nah ini ya untuk volume bola ya. R-nya sudah ada, tinggal kita substitusikan angkanya. Berarti 4/3, pi-nya itu kita gunakan 3,14. Tadi jari-jarinya 12 kan? Berarti 12 kali 12 kali 12. Ini 12 sama 3 bisa dicoret ya. Dibagi maksudnya. 12 dibagi 3 adalah 4 ya. Nah, berarti 4 dikali 3,14 dikali 12 dikali 12 dikali 4. Itu hasilnya adalah 7.234,56. Satuannya adalah cm kubik. Ini sudah ya yang G ya. Kalau sudah kita lanjut ke yang bagian H-nya. Perhatikan di sini, ini ada gambar bola ya. Oke, ini jarak pusat ya, jarak pusat ke tepi apa nih? Tepi pada bola ya, ini disebut juga dengan jari-jari. Berarti jari-jarinya bola itu adalah 5 meter. Ya. Kemudian kita cari luas permukaannya. Sama ya kayak tadi ya, luas permukaan itu adalah 4 pi r kuadrat. Disubstitusikan angkanya, 4 dikali pi, pi-nya nilainya 3,14. Karena ini jari-jarinya 5 kan? Nggak bisa dibagi 7 ya, bukan kelipatan 7. Nah, berarti kita pakainya 3,14. Dikalikan dengan jari-jari. Jari-jarinya adalah 5. Kita kalikan 5 kali 5 ya, karena R kuadrat. Kita hitung. Ini sebenarnya ngitungnya dari sini lebih mudah nih. 5 dikali 5 kan 25 ya. 25 kan dikali 4 kan 100. 100 dikali 3,14. Itu hasilnya 314 ya. Satuannya meter persegi. Luas permukaannya sudah, kita lanjut ke volumenya. Volume bola dirumuskan dengan 4/3 pi R pangkat 3. Kita masukin angkanya, 4/3, pi-nya diganti ya 3,14. Karena kan jari-jarinya 5 ya, bukan kelipatan 7. Berarti 4/3 dikali 3,14 dikali, karena ini R pangkat 3, berarti 5-nya kita tulis 3 kali ya, dikali 5 kali 5 kali 5. Nah ini nggak ada yang bisa dicoret ya sama 3 ya. Artinya kita kali ini, 4 dikali 3,14 dikali 5 dikali 5 dikali 5, lalu hasilnya dibagi 3 gitu ya. Itu jawabannya adalah 523,3 ya meter kubik. Nah ini jawabannya, satuannya meter kubik. Oke, lanjut berikutnya ya. Perhatikan di sini, ini ada bola lagi ya. Nah ini karena yang diketahui adalah jarak dari pusat ke tepi pada bola ya. Nah ini berarti jari-jari ya, jari-jarinya itu 8. Kemudian kita masukin rumusnya, tulis luas permukaan bola itu adalah 4 pi R kuadrat. Kita ganti pi sama R-nya ya. Berarti 4 dikali pi, pi-nya adalah 3,14, R-nya itu adalah jari-jari. Berapa jari-jarinya? 8 kan? Nah, berarti dikali 8 dikali 8. Kita hitung, 4 dikali 3,14 dikali 8 dikali 8. Itu hasilnya adalah 803 ya. 803,84. Satuannya desimeter persegi. Luas permukaannya sudah, lanjut ke bagian volumenya. Volume bola 4/3 pi R pangkat 3. Kita masukin angkanya. Berarti 4/3 dikali 3,14 dikali R, jari-jarinya 8 ya. Berarti dikali 8 dikali 8 dikali 8. R-nya 3 kali ya. Hasilnya adalah 2143,57. Ya. Kemudian kita lanjut lagi yang bagian berikutnya. Nah, di sini ada tabung ya. Perhatikan di sini. Ini ya, jarak dari tepi tutupnya ya, tutup tabung ya. Ini tepi ke tepinya lingkaran, itu disebut juga dengan garis tengah atau diameter. Nah, ini diameternya 12. Kalau diameternya 12 nanti berarti jari-jarinya setengahnya ya. Setengahnya dari diameter, berarti setengahnya dari 12. Itu hasilnya adalah 6 meter ya. Ini jari-jarinya 6 meter. Oke, kemudian kita gini loh, kita kan ini mau nyari tinggi ya. Jadi kita mau nyari luas permukaan sama volume. Ya, luas permukaan sama volume. Nah, itu kita membutuhkan tinggi tabung. Tinggi tabungnya belum diketahui ya. Artinya kita harus nyari tinggi tabung ya. Nah, jadi kita mau nyari tinggi tabung.
Perhatikan di sini, tinggi tabungnya belum ada ya. Nah, kita cari tinggi tabung. Mencari tinggi tabung, perhatikan ini ada nih. Kalian bisa lihat ya, ini ada segitiga ya di sini ya. 15, 12 sama sini nih. Ya, ini kan membentuk segitiga. Siku-sikunya di sini ya. Artinya untuk mencari tinggi tabung, kita gunakan triple Pythagoras gitu ya. Mencari nilai T atau triple Pythagoras ya. Ini kan tinggi tabung itu kan garis lurus ya. Nah, karena kita mau nyari garis lurus pada segitiga siku-siku ya, berarti triple Pythagorasnya harus kita kurangin gitu. Ya. Berarti 15 kuadrat, ini 15 sama 12-nya kita kurangin. Ini kalau misalnya digambarin jadi gini kan. Nah, ini kan siku-sikunya di sini nih, ya. Ini 12, ini 15. Ini tuh T-nya ini kita mau nyari T kan, tinggi tabung. Ini tuh garis lurus. Kalau garis lurus berarti yang miring sama yang ininya kita kurangin gitu. Ya. Jadi 15 kuadrat dikurang 12 kuadrat. Diakarin nanti ya. Hitung ya, 15 kuadrat 225, 12 kuadrat 144. Setelah dikurangin hasilnya adalah 81 ya. Akar 81 itu adalah 9. Nah, berarti nilai tinggi tabung ya, nilai tinggi tabungnya adalah 9 meter. Kemudian selesai, lanjut ke luas permukaannya. Luas permukaan tabung itu dirumuskan dengan 2πr buka kurung R ditambah T. Dimasukin angkanya ya. Diganti aja nih. 2 kita turunin, pi-nya berapa tadi? Oh, pi-nya, nilai pi-nya karena jari-jarinya 6 ya. Karena jari-jarinya 6, berarti pi-nya yang kita gunakan adalah 3,14. Ini jari-jarinya kita ganti 6 ya. Ini ya, tadi ya, udah dicari kan jari-jarinya 6. Tulis 6, buka kurung, R ditambah T. Berarti 6 ditambah T. T-nya berapa? 9 kan tadi udah dicari ya, tinggi tabungnya kan 9. Nah, berarti 6 ditambah 9. Ini kita kaliin ya. 2 dikali 3,14 dikali 6. Itu hasilnya adalah 37,68. Kemudian yang di dalam kurung ini kita tambahin. 6 ditambah 9 itu hasilnya 15. Nah, berarti 37,68 dikali 15 itu hasilnya 565,2 ya, meter, satuannya meter persegi. Nah, luas permukaannya sudah. Lanjut, volume tabung PR kuadrat ya. Masukin nilai pi-nya. Nilai pi-nya itu kita gunakan 3,14, jari-jarinya tadi 6 ya. Nah, berarti karena dia R kuadrat ya, berarti 6 dikali 6 gitu. Kemudian tingginya dimasukin angkanya 9. Nah, berarti 3,14 dikali 6 dikali 6 dikali 9. Itu hasilnya 1017,36 meter kubik gitu ya. Oke, lanjut berikutnya. Di sini ada kerucut ya. Perhatikan di sini. Diketahui jari-jarinya, jari-jari kerucut ya. Ini jari-jari ya, jarak dari pusatnya ke tepi pada lingkaran ya, di alas kerucut. Nah, ini adalah jari-jarinya 6. Kemudian tinggi kerucut itu adalah 9. Tinggi itu jarak dari puncak ke alas ya. Nah, itu 9. Karena kita mau nyari luas permukaan, artinya kita membutuhkan nilai S ya, atau garis pelukis. Nah, ini ya, S-nya di sini. Perhatikan di sini, ini kan segitiga siku-siku ya. Siku-sikunya di sini. Nah, kemudian kita mau nyari nilai S gitu. Mencari nilai S, karena S itu adalah sisi miring pada segitiga, makanya mencari nilai S itu Pythagorasnya harus kita tambahin gitu ya. Nah, berarti 9 kuadrat ditambah 6 kuadrat ya. Akar dari 9 kuadrat ditambah 6 kuadrat. S itu sisi miring ya, berarti harus ditambahin ya sisi siku-sikunya. Oke, dihitung 9 kuadrat adalah 81, 6 kuadrat itu adalah 36. Nah, kemudian 81 tambah 36 kan 117 ya. Oke, ini perhatikan di sini ya, 117 ya. 117 itu kan kalau disederhanain ya, sederhanain dalam bentuk akar, 117 itu merupakan 9 dikali 13. Benar kan? 117 itu adalah 9 kali 13. Benar ya? 9 kali 13 itu adalah 117. Nah, kemudian si 9 ini bisa saya akarin kan? Akar dari 9 berapa?
akar dari 9 ya. Akar dari 9 kan 3 ya. 3-nya saya keluarin. Nah, kemudian 13-nya itu kan nggak bisa diakarin. Berarti 13-nya tetap di dalam ya. Nah, berarti akar dari 117 itu adalah 3 akar 13 desimeter. Nah, ini ya. Nanti kalau seandainya kalian ini misalkan nih, ini mau saya mau pakai desimal aja gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu ya. Ini sebenarnya yang saya katakan tadi ya, ini sebenarnya karena dia bentuknya esai ya. Ya berarti bebas ya maksudnya ya, untuk mencari nilai sininya itu bebas ya. Boleh menggunakan ini ya. Atau kalian mau menggunakan desimal ya. Kalau pakai desimal coba dicari pakai desimal, akar dari 117 berapa? Ya. Akar dari 117 itu berapa gitu. Nggak masalah ya, bebas aja ya. Tapi di sini yang saya gunakan adalah penyederhanaan bentuk akar gitu ya. Oke, ini udah. Jadi garis pelukisnya sudah ada ya. Kemudian kita nyari luas permukaan. Pi dikali R, buka kurung, R ditambah S. Ya. Nah, kemudian Pi-nya kita masukin nilai Pi-nya 3,14 dikalikan dengan R. R-nya tadi udah dapat ya, 6 ya. Udah ada ya, R-nya 6. Nah, ini kita ganti, R-nya 6. Buka kurung, R ditambah S. R-nya adalah 6 ditambah S. S-nya tadi udah dicari ya. Ya, S-nya kan ini kan nih. 3 akar 13. Kita tulis 3 akar 13. Nah, kemudian gini ya. Perhatikan di sini nih. 3,14 dikali 6 ya. Ini kita kerjain dulu nih yang ini ya. 3,14 dikali 6 itu adalah 18,84. Nah, kemudian yang di dalam kurung ya, 6 ditambah 3 akar 13. Ini tidak bisa ditambahin ya. Karena beda jenis ya. Beda jenis. Jadi tidak bisa ditambahin. Jadi bentuknya ya udah kayak gini aja gitu. 6 ditambah 3 akar 13 gitu. Ya, bentuknya seperti ini aja. Turunin aja nih. Ini turunin. Nah, kemudian setelah itu kita buka kurungnya, ya, dibuka kurungnya. 18,84 itu dikali, ini ya, pakai sifat distributif ya. Ini dikalikan ke sini. Kemudian ini dikalikan ke sini gitu. 18,84 dikali 6. Itu hasilnya adalah 113,04. Nah, ditambah 18,84 dikalikan dengan 3 akar 13. Nah, itu hasilnya adalah 56,52 akar 13. Nah, ini bentuknya. Jadi bentuknya udah ya, seperti ini aja ya. Ini nggak bisa ditambahin ya. Kenapa nggak bisa ditambahin? Ya itu tadi, karena dia nggak sejenis kan. Di sini ada akar 13-nya. Nih ya, di bagian sini ada akar 13-nya. Nah, makanya ini nggak bisa ditambahin. Diinget-inget lagi ya, materi dari bab penyederhanaan bentuk akar ya. Jadi kalau misalkan penjumlahan, yang satu ada akarnya di sini nggak ada akarnya, berarti nggak bisa ditambahin, gitu ya. Oke, lanjut berikutnya, yang bagian volumenya. Volumenya itu ditulis sepertiga pi r kuadrat T. Kita ganti angkanya, sepertiga, pi-nya kita gunakan 3,14, R-nya itu adalah 6, berarti dikali 6, dikali 6, dikali tinggi, tingginya 9. Nah, kemudian dari sini, nih 9 sama 3-nya bisa saya coret ya, dibagi. 9 dibagi 3 itu adalah 3. Nah, berarti 3,14 dikali 6 dikali 6 dikali 3. Nah, itu hasilnya adalah 339,12 desimeter kubik ya. Nah, ini jawabannya ya. Oke, kalau sudah kita lanjut ke bagian berikutnya. Di sini ada bola ya dengan diameter 16 ya. Jadi jarak ya, jarak dari pusat nih, jarak dari tepi ya. Tepi pada bola ya, itu disebut juga dengan diameternya bola. Diameter bolanya 16. Artinya, jari-jarinya itu adalah setengahnya dari diameter. Setengah dari diameter, berarti setengahnya dari 16 ya. Itu adalah 8. Nah, kemudian kita cari luas bola itu adalah 4 pi r kuadrat. Ya, kita masukin angkanya. 4 dikali pi, pi-nya adalah 3,14, dikalikan dengan r kuadrat. R-nya itu adalah 8, berarti dikali 8, dikali 8. 4 dikali 3,14, dikali 8, dikali 8. Itu hasilnya 803 ya, 0,84 cm persegi. Nah, ini luas permukaannya sudah, kita lanjut ke volumenya. Volume bola itu dirumuskan dengan 4/3 pi r pangkat 3.
Kita masukin angkanya, 4/3 dikali pi, pi-nya 3,14, dikali R-nya adalah 8 ya. Nah, berarti 8-nya kita tulis sebanyak 3 kali. Karena kan ini R pangkat 3. 8 dikali 8 dikali 8. Ini nggak ada yang bisa dicoret ya sama 3 ya. Nggak ada yang bisa dibagi. Artinya, kita kaliin dulu aja nih. 4 dikali 3,14 dikali 8 dikali 8 dikali 8. Nanti hasilnya baru dibagi 3 gitu ya. Nah, itu hasilnya adalah 2143,57 cm kubik ya. Oke, ini selesai ya pembahasan sampai sini ya. Itu dipahami lagi luas permukaan dan volumenya. Itu diingat-ingat rumusnya sih ya. Nah, jadi untuk di soal ini ya, untuk di soal ini ya, maksudnya video yang saya jelasin ini ya, itu nilai pi-nya saya ganti ya, karena kadang-kadang ada juga yang nilai pi-nya tidak diganti gitu. Jadi tetap nilai pi gitu. Tapi di sini ya, saya menjelaskannya nilai pi-nya diganti ya. Jadi kalau misalnya ada perbedaan misalkan, ada perbedaan kenapa begini kok hasilnya bisa beda ya. Mungkin coba dilihat lagi, mungkin pi-nya belum diganti gitu ya. Karena di sini nilai pi-nya sudah saya ganti semua ya. Saya ganti dengan 3,14 dan 22/7 tadi gitu ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi soalnya ya. Oke, selesai ya pembahasan sampai sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.